Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri. Saya perwakilan dari kelompok 2 sekaligus moderator dari kelompok 2. Kami yang beranggotakan saya sendiri Lydia Putri, Delsi Arya Putri, Fani Wardani, Santi Purnamasari, Evan Augustin, dan Muhammad Afriansa Daulahi. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Rahma Syafitri. Kami akan membahas 2 video sekaligus dengan materi pembahasan yang berbeda-beda. Video yang pertama kami akan membahas tentang bencana alam dan penanggulangannya, serta untuk video yang kedua kami akan membahas tentang mitigasi dan adaptasi bencana alam. Materinya akan dibacakan oleh rekan saya. Bencana alam dan penanggulangannya. Yang pertama, pengertian bencana. Bencana adalah suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jenis dan karakteristik bencana alam. Karakteristik bencana yang mengancam di Indonesia perlu dipahami oleh aparatur pemerintah dan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana seperti wilayah pesisir. Upaya mengenai karakteristik bencana-bencana yang sering terjadi di Indonesia merupakan suatu upaya mitigasi, karena dengan pengenalan karakteristik tersebut, kita dapat memahami perilaku dari ancaman, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi atau paling tidak mengurangi kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Deskripsi karakteristik dari sejumlah bencana yang sering terjadi di Indonesia dan upaya-upaya mitigasi akan ditampilkan dalam halaman berikutnya. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya kejadian gempa bumi tersebut. Bumi kita walaupun padat selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Tipe-tipe gempa bumi. 1. Gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila aktivitasnya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. 2. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh perlepasan atau tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Cara penanggulangan gempa bumi. 1. Di dalam rumah, getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu Anda harus mengupayakan keselamatan diri Anda dan keluarga Anda. Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh Anda dari jatuhan benda-benda. Jika Anda tidak memiliki meja, lindungi kepala Anda dengan bantal. Jika Anda sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran. 2. Di sekolah, berlindunglah di bawah kolong meja, lindungi kepala dengan tas atau buku. Jangan panik jika gempa. Mereka keluarlah berurutan mulai dari jarak yang terjauh ke pintu. Carilah tempat lapang, jangan berdiri dekat gedung, tiang dan pohon. 3. Di luar rumah, lindungi kepala Anda dan hindari benda-benda berbahaya di daerah perkantoran atau kawasan industri. Bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame. Lindungi kepala Anda dengan menggunakan tangan, tas atau apapun yang ada di bawah, yang Anda bawa. Gedung mal
bioskop, dan lantai dasar mal, dengan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam. 5. Di dalam lift. Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Jika Anda merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah sebuah tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah. Lihatlah kamanannya yang mengunci. Jika Anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan intercom jika tersedia, atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan. 6. Di dalam mobil. Saat terjadi gempa bumi besar, Anda harus merasakan seakan-akan roda mobil Anda gundul. Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil dan susah mengendalikannya. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari radio mobil. Jika harus mengungsi, maka keluarlah dari mobil. Biarlah mobil tak terkunci. 2. Tsunami. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang, sehingga tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pelabuhan. Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudra. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, atau gunung meletus. Tsunami tidak kelihatan saat masih berada jauh di tengah lautan, namun begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini akan semakin membesar. Alam sebelum terjadinya tsunami. Yang pertama, terdengar suara ledakan di tengah laut yang disusul dengan kejadian gempa yang sangat kuat. Yang kedua, beberapa saat kemudian air laut yang surut secara tiba-tiba. Yang ketiga, bau asin atau amis laut yang sangat menyengat. Yang keempat, dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras. 3. Banjir. Pada dasarnya banjir disebabkan oleh luapan air yang terjadi pada saluran atau sungai. Bisa terjadi di mana saja, di tempat yang tinggi maupun rendah. Banjir adalah peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai. Pengertian yang lain yaitu, banjir adalah aliran yang relatif tinggi dan tidak tertampung oleh aluran sungai atau saluran. Di banyak daerah yang gersang di dunia, tanahnya mempunyai daya serapan air yang buruk atau jumlah curah hujan melebihi kemampuan tanah yang menyerap air. Ketika hujan turun, yang terkadang terjadi adalah banjir secara tiba-tiba yang diakibatkan terisinya saluran air kering dengan air. Banjir semacam ini disebut banjir bandang. Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, curah hujan tinggi sehingga sungai tidak dapat menampung air hujan. Yang kedua, pohon di hutan ditebangi secara sembarangan sehingga tidak ada akar tanaman yang menahan arus air. Yang ketiga, membuang sampah di sungai yang mengakibatkan terganggunya kelancaran air. Yang keempat, pendirian bangunan liar di sepanjang bantaran sungai akan mempersempit atau memperdangkal permukaan sungai sehingga mengakibatkan arus sungai dapat meluap di sepanjang jalur sungai tersebut. Dan yang terakhir, adanya bencana alam misalnya seperti gempa bumi, badai, dan lain-lain. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah anjloknya massa tanah dan batuan menuruni lereng bukit atau gunung. Tanah longsor biasanya terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung. Aliran air kemudian menyusup ke rekahan-rekahan batuan. Akhirnya, aliran itu bertemu dengan material yang licin seperti serpihan batu atau lempung. Posisi material ini miring menghadap ke lembah. Semakin lama airnya semakin menggenang sehingga semakin berat. Akhirnya, penopang lereng tidak mampu lagi menahan beban. Massa tanah dan batuan pun tergelincir di sepanjang lereng. Sebelum terjadinya tanah longsor, biasanya didahului tanda-tanda tertentu. Hujan berlangsung lama, muncul suara dan getaran kecil di atas lereng, kemudian terjadi longsoran-longsoran kecil. Yang kelima, gunung meletus. Gunung berapi dibentuk oleh akumulasi magma yang keluar melalui celah kerak bumi. Ada gunung berapi yang berlereng curam, ada juga yang landai atau bahkan datar, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Magma adalah batuan cair yang terbentuk di bawah permukaan bumi. Magma berbentuk cair karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi di kedalaman 80 sampai 100 km. Magma dapat keluar melalui celah yang menuju ke permukaan bumi. Magma yang keluar itulah apabila tertimbun terus-menerus akhirnya menjadi gunung. Bahaya gunung meletus adalah material yang dikeluarkannya. Letusan kecil mengeluarkan lava pijar, awan panas, lahar dingin, dan debu. Letusan yang dahsyat dapat melontarkan lava cair, agak padat, maupun pecahan batuan.
Gunung meletus biasanya didahului oleh beberapa tanda sesuai dengan karakteristik dari gunung berapi itu. Tanda-tanda akan meletusnya gunung berapi diantaranya adanya letusan kecil, gempa kecil, guguran lava pijar, dan keluarnya awan panas. Angin puting beliung. Puting beliung disebut juga tornado. Bentuknya berupa pusaran angin yang berkembang dari awan hitam tebal. Bentuknya berupa terowongan awan yang mengecil di bagian bawah, dengan serpihan material berpusat di sekitarnya. Materialnya berupa debu, pasir, atau serpihan batu. Upaya penanggulangan bencana alam. 1. Mitigasi. Mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam. 2. Evakuasi. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak diperlukan, sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana di Kobe, Jepang pertengahan Januari 2005 yang lalu, berbunyi, negara-negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka. 3. Membentuk tim penanggulangan bencana. 4. Memberikan penyuluhan-penyuluhan. 5. Merelokasi korban secara bertahap. Tahapan-tahapan penanggulangan bencana itu ada dampak dari bencana. Pertama, dari tahap-tahapnya itu adanya respon, kemudian adanya rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pertama, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah segala upaya sistematis dan terencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Yang kedua, rekonstruksi. Rekonstruksi adalah segala upaya yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Yang ketiga, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah segala upaya yang dilakukan agar para korban kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum dapat berfungsi kembali. Yang keempat, mitigasi. Mitigasi adalah tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menyebabkan suatu bentuk keadaan yang salah terlihat lebih serius dengan tujuan untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana alam. Berikut kegiatan mitigasi. Pertama, menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Ketiga, mengembangkan SDA satuan pelaksana. Keempat, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana. Kelima, mengadakan penyuluhan atas upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Keenam, menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi jika bencana terjadi. Kelembagaan penanggulangan bencana. Pertama, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kedua, Depsos, Departemen Sosial. Yang ketiga, PMI, Palang Merah Remaja. Yang keempat, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang kelima, Departemen Pekerjaan Umum. Yang keenam, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Deputi Wilayah Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK, Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan IPTEK. 7. Instansi kegiatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Mitigasi. 8. Departemen Dalam Negeri. 9. 10. Bako Surtanau, Deteksi Dini Pasang Surut Air Laut. 11. LIPI. 12. Departemen Kelautan dan Perikanan. Baiklah, itu tadi hasil video pemaparan kami tentang bencana alam dan penanggulangannya. Untuk video yang kedua, kami akan membahas tentang mitigasi dan adaptasi. Kalian bisa menikmati dan menyaksikan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy!